Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Resta Azizah Evania dari Prodi Manajemen A. Di sini saya akan menyampaikan tentang business environment atau bisa juga disebut dengan lingkungan bisnis. Menurut Madhu Rajaf dalam bukunya Pengantar Bisnis Salimba 4 2007, menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Nah, dengan tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Kemudian, lingkungan bisnis sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja harus menjadi teman bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan bagaimana cara mengelola tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah modal. Barang modal di sini adalah seperti mesin, peralatan pabrik, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah material. Material ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi termasuk bahan baku sebab menjadi faktor pendukung utama dalam proses produksi. Kemudian, sebuah perusahaan tidak akan berdiri tanpa ditopang oleh peralatan dan perlengkapan yang dapat memproduksi barang dan jasa yang berfungsi sebagai output dari sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu metode, yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalnya mengambil keputusan, pemberian ide atau inisiatif yang ditujukan agar pengelolaan sumber-sumber ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok atau distributor, dan yang terakhir adalah konsumen. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro, yang meliputi pertama lingkungan ekonomi, yang kedua, lingkungan teknologi, kemudian lingkungan politik atau hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan yang terakhir adalah lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Selanjutnya, sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Nah, perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri dari perubahan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahan lingkungan adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan dengan meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa saja yang dapat bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Namun sebaliknya, jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak materi ini sampai dengan selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat.